Pripun kabarnya Mbah Ngadimin? Sehat? Alhamdulillah. Kula mriki melih Mbah Ngadimin. Nggih. Niki kula diutus rencang-rencang. Nggih. Saya diminta teman-teman untuk menanyakan kembali tentang proses ternak entok jenengan nggih. Lah ini teman-teman itu pada nggak percaya Mbah kalau jenengan itu memberikan pakan entok hanya menggunakan katul saja, tapi kok bisa 3 bulan panen. Lah itu sebetulnya bagaimana itu Mbah? Tanggapan jenengan Mbah? Satu, itu permasalahannya, itu pakan itu rutin. Jadi jam-jam makan itu permasalahannya. Terus jenis entoknya silang. Termasuk seperti yang saya katakan depan. Ada dumbo, ada dragon, bahkan ada silver, ada coklat, ada itu. Nah, jadi saya silang, jadi itu cepat pembesarannya. Sebenarnya makanan itu banyak sekali yang bisa ini, karena waktu saya yang enggak ini, bisa dari enceng gondok kalau siang, kalau pagi, terus kasih dedeknya, katul itu sore saja, pagi dikasih enceng gondok, kangkung, atau sembarang lah, yang penting hijau-hijau. Nah, seperti gedebok, yang gedang kepok, tapi yang gedang kepok. Kalau gedang lainnya, getahnya kurang bagus. Yang bagus itu gedang kepok. Gedang kepok ya, pisang kepok ya? Ya, pisang kepok. Itu yang paling bagus. Berarti jenisnya itu jenengan memang pejantannya jumbo ya Mbah? Jumbo. Pejantannya jumbo, indukannya apa? Indukannya dragon. Indukannya dragon. Dragon tadinya. Terus sama silver juga. Oh. Jadi bukan lokal Mbah nggih? Bukan. Kalau lokal lama. 3 bulan itu masih kecil. Jadi kalau silang jumbo, silang dragon itu kan memanjang. Jadi kalau lokal itu cuma pendek. Jadi cuma bulat gitu. Jadi kelihatannya kecil. Jadi untuk sekarang bagi pemotong-pemotong rica-rica itu kurang bagus, katanya kurang menguntungkan gitu loh. Jadi kalau 3 bulan itu kan sudah rapat. Bulunya udah rapat. Udah rapat, bulu itu udah rapat semua. Jadi udah diri lah seperti itu, bisa katakan diri. Kalau bebek ya udah banyak gitu. Tapi kalau yang asli jumbo itu yang jumbo ya Mbah? Yang asli jumbo itu yang asli turunan ketiga keempat itu 3 bulan itu minimal itu 3,5 kilo, 4 kilo bisa. Itu makannya lebih irit, tapi makannya harus pakai brand. Jadi bukan sentrat, brand. Brand itu makannya pakai brand. Itu kalau yang ini gitu, yang masih silangan ya 1 sampai ke 4. Itu lebih cepat lagi. Itu lebih cepat. Karena ini jenengan sudah silang dengan dragon, dengan Prambon silver, maka ya, hanya karena kebutuhan. Teman-teman kan harus disilang ini Mbah, silang ini. Cok aku ngambil bibit, jadinya kan itu. Jadinya saya silang aja. Mbah kalih melampah tengah ceng Mbah. Nggak. Endoknya di luar semua Mbah? Di luar, di sana, di dalam sana, nggak ada di belakang juga. Oh, ada di belakang juga. Coba bisa ditunjukkan yang pejantan jumbo Mbah? Pejantan jumbo ini ada di sini. Ini pejantan jumbo, itu pejantan kelawu. Itu udah silang dragon itu. Itu pejantan jumbo sama kelawu itu. Ini yang jumbo Mbah? Ya, yang putih. Ya ini teman-teman, pejantannya Mbah Ngadimin. Ini jumbo.
Ini pejantan jumbo sama yang itu. Nah. Ini lumayan besar pejantannya. Nah ini pejantan milik Mbah Madimin. Nah itu dari sana itu anaknya itu. Yang mana? Itu yang oh itu anak, ini anaknya. Nah itu. Ini anaknya yang 3 bulan itu. Ini sudah silangan ya Mbah? Nah, ini silver nih. Ini yang pejantan silver? Iya. Jadi punya Mbah Ngadimin itu bukan lokal ya. Ini Rambon, ada silver, ada dragon, ada jumbo. Ini pejantan silvernya. Panjang-panjang entok-entoknya. Ini bagi yang kemarin nanya ya, di kolom komentar, di video sebelumnya, kok bisa punya Mbah Ngadimin itu entoknya besar-besar hanya dikasih makan katul. Nah ini menurut penaturan Mbah Ngadimin sendiri sudah jelas. Indukannya yang mana Mbah? Indukan itu pada di sana sama ini. Oh ini jenis apa indukannya? Itu jenis itu yang itu dragon tuh, silangan dragon sama ini. Itu, tapi lakinya lebih dipinjam sama temen. Oh. Nah, itu anaknya itu. Ini anak-anaknya. Itu anaknya itu yang. Oh itu yang pejantan dragonnya itu ya, anaknya yang pejantan dragonnya. Kalau induknya ini biasa, Rambon biasa ini? Itu biasa. Biasa, itu masih diri-diri itu. Diri-diri? Ya. Usia berapa bulan ini Mbah? Itu 3 bulan setengah itu yang depan. Itu yang belakang itu 2 bulanan lebih itu. Belum ada 4 bulan masa Mbah? Belum ada. Oh ini ya teman-teman ya. Belum ada. Menurut Mbah Ngadimin sendiri penuturannya, kalau teman-teman nggak percaya silahkan datang ke kandang langsung ya. Iya ke KUD bisa. Ya. Ini anak-anaknya ini. Ini indukannya juga ini? Ini indukan. Karena indukan. Ini indukan. Yang tadi. Ini indukan juga, lagi habis netes ini ya. Ini pejantannya yang jumbo Mbah? Pejantannya tadi. Yang jumbo tadi itu? Iya. Oh. Ini yang kemarin telur berapa ini Mbah? Yang itu baru 3 hari itu. Enggak, kemarin telurnya berapa total indukan ini? Yang ini telurnya 15 biji itu. 15 biji keluar 14 itu. Oh. Kalau yang telurnya 27 udah netes semua? Yang satu belum, itu masih ada di sebelah. Oh, dipisah dibagi 2 ya? Dua, soalnya terlalu ini indukannya kan kecil. Itu. Oh, itu nah, ya. Itu 17. Ini ya itu 17. Boleh dipesan atau sudah laku Mbah anakannya Mbah? Itu diambil temen yang 7, itu sisa 10. Mau diambil besok. Oh, sudah laku berarti ya? Oh iya. Sudah laku teman-teman semuanya anakannya. Ngobrol di luar aja Mbah biar terang Mbah. Mau enggak? Nggih. Katanya tentang mereka. Nggih. Saya Bu. Menurut gambar nih. Di sini aja Mbah. Mbah Ngadimin, saya mau nanya Mbah Ngadimin.
soal pakan jenengan pernah nakar-nakar enggak, Mas? Dicakar enggak kalau pemberian pakan? Enggak, cuma ya biasanya saya cuma ngaduk 2 kali aduan gitu. Satu aduan ya sekitar 3 kiloan lah, tapi enggak catak enggak. Sekitar 3 kiloan. Ini sebanyak ini sehari itu saya ngasih pakan 6 kilo katul, tapi sekitar 4 kilo roti siang ini. Kalau buat siang ini nyisa-nyisa itu kan roti-roti cemilan lah. Oh ini dikasih siang makan roti ya? Roti-roti BS itu. Oh iya dikasih roti BS ini. Buat cemilan gitu. Buat cemilan kalau siang hari ya Mbak? Ya kalau siang. Jadi dia kan walaupun dekat pari, dia kan nggak mau itu. Walaupun dekat padi nggak mau ke tempat sawah atau ke ini nggak mau. Bahkan kalau ada misalnya pohon-pohon pisang pun juga nggak mau nyosor. Jadi tadi sehari pakan seluruh entok ini ada berapa total Mbak? Ada 100-an ya Mbak? Sekarang? Iya, iya kurang lebih. Kurang gitu. Lebih ya? Iya, kurang lebih 100-an. Karena nggak pernah ngitung ya? Nggak pernah. Tapi kalau sama kecil-kecil ya mungkin lebih. Nah, ini biar teman-teman ngerti Mbak, ini saya tunjukkan ini video yang di luar ini. Entok sebanyak ini. Nah ini. Sama yang di dalam tadi itu sehari berapa kilo Mbah katanya Mbah? 6 kilo Mbah? 6 kilo ya. Plus kalau siang dikasih roti sekitar 4 kilo. Roti 4 kilo ya? BS. Roti BS 4 kilo. Sama sekali nggak ada campuran sama sekali Mbah? Nggak ada. Nggak campuran. Saya nggak ada campuran. Gitu. Kalau masih kecil dikasih apa Mbah? Pur PP11. Di Pur PP11 itu 1 minggu. Kita kasih lampu selama 1 minggu. Setelah itu kita lepas. Ya. Nah ini yang silver. Indukan yang silver itu. Indukan yang silver ya itu ya. Jadi sekali lagi ini mulai dari netes sampai bisa panen itu usianya 3 bulan. 3 bulan. Sudah bisa panen ya Mbah? Ya, siap panen itu 3 bulan. Kalau perlu istilahnya buat ini pakan, beli pakan gitu. Kalau belum ya mungkin sampai itu bisa di 4 bulan mau berapa terserah, tinggal stok pakan aja. Ya, kalau jenengan jualnya kemana saja Mbah? Untuk potongan, untuk entok potongnya? Untuk entok potong itu ditarik ke Tulungagung. Diambil dari sana. Itu kalau banyak, tapi kalau dikit cuma di Purworejo aja masih kurang stok. Purworejo aja kurang stok. Ini besok pagi aja minta 60. 60 itu sambil Kota Winangun. Kota Winangun Kebumen. Kota Winangun Kebumen itu ada 40, terus di Gerabak ada 20. Nanti kan ke sini malam. Beli yang apa itu yang potong 3 bulan. Ada stoknya jenengan Mbah? Dari teman-teman. Dari teman-teman. Ngambil juga dari teman-teman. Ada indukannya dari sini, terus dia kan belum bisa memasarkan. Nah itu kalau ada gitu saya lempar, kalau saya nggak punya, kalau saya punya ya. Jadi awalnya teman-teman jenengan itu dulu indukannya dari jenengan, terus kemudian mereka pembesaran, kemudian jenengan yang jualkan begitu. Kerjasama ya Mbah, saling bantu ya Mbah? Saling membantu. Begitu teman-teman, jadi fix ya ini, pakannya cuma katul. Kalau siang dikasih roti BS, katulnya entok sebanyak gini, sekitar 90-100-an ini sekitar 6 kilo katul, diberikan pagi dan sore ya Mbah? Ya, jam 7 sama jam 4. Jam 7 dan jam 4 sore. 6 kilo katul, kemudian roti BS-nya 4 kilo sehari ya Mbah? Sehari. Kira-kira teman-teman saya itu kok ragu kenapa Mbah? Kira-kira Mbah? Ya
Mungkin dia belum mempelajari atau istilahnya miara yang silang-silang atau istilahnya dia biasa miara mintok lokal, itu bisa jadi seperti itu. Terus pola makan itu mungkin kurang rutin, jadi jamnya kadang molor, kadang ini gitu. Jadi yang bagus kan kedisiplinan makan, misalnya jam 7 ya jam 7. Kenapa kok harus disiplin sih, Mbah? Karena katanya ya, saya juga belajar juga itu. Ternyata saya pelajari pun juga seperti itu. Kalau kita waktu makan itu nggak makan, itu kita makan full pun sia-sia. Misalnya mulur 1 jam atau ini gitu, itu sia-sia. Jadi nggak jadi daging lah seperti itu. Itu makanya saya rutin. Terus saya irbal, saya itu jadi saya nggak pernah kena flu burung, nggak pernah kena mata putih, nggak pernah lumpuh, nggak pernah itu karena saya rutin. Kalau musim kayak Agustus ini, nah itu 3 hari sekali itu tempat minumnya atau makannya itu dikasih kunir, temulawak, temu ireng, itu dibebek atau di blender. Kalau ada mahoni, lah kalau lagi dingin banget ya ditambah jahe. Itu rutin. Jadi jangan sampai kena dulu. Kalau udah kena dulu, lah kita susah. Susah ya. Untuk mengobatin susah. Satu itu, keduanya itu pola makan itu akan merangsang gitu. Pola makannya berokoh terus. Itu yang saya pelajari seperti itu. Gitu. Ternyata teman-teman pun juga yang pada nanya pada saya, ternyata diperhatikan pun juga ternyata pada berhasil. Katanya tadinya saya ini gitu, katanya sering mati, yang ini yang itu, makannya banyak tapi endoknya kurus-kurus gitu. Tapi ternyata setelah mempelajari dari saya itu kok terus sekarang pada malah banyak gitu loh, besar, malah besarin gitu. Jadi jangan mengandalin induan-induan tuh harus beli, jangan. Nah, kalau ada yang bagus disisain, ada yang bagus sisain, jangan dijual semua. Kalau saya bilangin kan seperti itu. Kalau ngandalin terus kamu beli dari kecil beli, besar dibuang, kecil beli, nah kamu untungnya sedikit. Saya bilang gitu. Nggak mandiri ya, Mbak? Nah iya, di samping itu kan untungnya sedikit, gitu. Kalau kita bisa punya indukan sendiri kan, alhamdulillah bisa berkembang nanti. Ini roti BS beli atau gimana? Beli di pabrik. Sekilo berapa, Mbak? Kalau di sini 2.000. Kalau katol sekilo jangan beli berapa, Mbak? 2.500. 2.500 per kilo? Per kilo, karena kita kan istilahnya partai besar lah. Jadi bukan ngambil 1 kental, 1 kental setengah, 2 kental, enggak. Kadang 1 ton, 1 ton setengah gitu. Disimpan di mana, Mbak? Di gudang, tapi ini pas kosong besok baru udah mau datang. Oh, di gudang ini? Di gudang. Di gudangnya, teman-teman. Terus cara nyimpen katol biar enggak bau gimana, Mbak? Itu dikasih daun jeruk. Jeruk apa aja, bukan harus jeruk purut, enggak. Itu karungnya dibuka, langsung dijojoh, digoyang, langsung dimasukin daun jeruknya. Ya kalau satu ini sekitar 10 sampai 15 daun ya, 1 karung ya. 1 karung. Itu taruh di tengah, nanti 1 tidak bau, kedua tidak ada penyakit. Itu tidak apa ada kutu namanya? Ya? Kutu-kutu katol itu kan ada katanya kebu-kebuan atau apa gitu kan. Itu saya belum pernah ada. Jadi cara penyimpanannya seperti itu. Itu walaupun disimpan istilahnya 6 bulan, 8 bulan nggak masalah. Gitu ya. Jadi berani stok banyak ya. Iya, jadi kalau pengusaha harus berani stok. Kalau enggak nanti gejolak katol, Pasti harga dhuwur, harga kan? Tinggi ya. Iya, harga tinggi, terus kadang enggak ada. Kosong kalau stok. Harga, iya, soalnya saya pernah ada. gitu.
semua nggak ada. Nah, akhirnya kita ngambil dari luar daerah. Itu yang gitu. kadang juga akhirnya keuntungan kita jadi berkurang karena Ya, katolnya mahal ya, Mbah. iya. Kalau setengah katol kali nggak yang ada. Gitu. yang digunakan katol biasa, katol halus ya, Mbah? Ya katol biasa lah. Istilahnya dari ini. Jadi yang penting yang halus bukan yang poles. Kalau yang poles kan lebih halus lagi. Itu lebih susah. Entoknya pun juga kurang, makannya karena terlalu halus jadi dimakan itu susah. Nah, terus entok itu jangan di ngaduk katul, itu jangan terlalu lembek. Jadi setengah basah gitu. Sewaktu contoh ini. Nah, ini adukan seperti ini. Nih. Jadi jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah ngena bulu. Ngena bulu itu sulit untuk pertumbuhan bulu. Jadi setengah basah. Perro ya, Mbah? Ya, jadi cuma basah-basah ini. Jadi nggak mungkin akan ngena bulu, gitu loh. Kalau ngena bulu, karena nggak ada air, itu susah untuk perkembangan entok itu susah. Betul. Gitu. Jadi kalau musim kemarau harus bisa merubah pola makan. Gitu. Gimana pola makannya, Mbah, kalau kemarau, Mbah? Kalau kemarau ya seperti ini, cara ngaduknya terlalu kering, jangan terlalu basah. Karena apa? Karena nggak ada air, jadi dia nggak bisa mandi. Gitu. Ya kita bisa kasih bak, kita sebentar-sebentar ngecor bak terus. Gitu. Gitu. Oke, Mbah, terima kasih keterangannya, Mbah. Iya. Sekarang jenengan juga punya magot, Mbah ya? Ya. Bisa dijelaskan, Mbah, ini, Mbah? Ini saya baru mulai. Itulah ini magot baru mulai. Ini jadi ya? kita juga belajar dari adik juga. Itu adik kan ngekspor ke Jepang sama ke Belanda. Nah itu kok. Adik jenengan ngekspor magot, Mbah? Ngekspor magot. Pancoran Mas, Jakarta. Lokasinya di Pancoran Mas, Jakarta. Ekspor ke Belanda dan Jepang. Belanda, Jepang, sama Taiwan. Oh, iya. Jenengan belajar dari adik jenengan. Dari adik. Ya. Rencananya ini mau dikembangkan di sini. Nanti kalau nggak bisa buang, mau dibuang dia. Oh. Kalau di sini belum ada yang membutuhkan karena magot bisa buat apa aja, bisa buat ayam, bisa buat entok, bisa buat lele, bisa buat ayam bertelur, bebek gitu. Jadi semua jenis hewan bisa. Kandungan proteinnya tinggi ya, Mbak? 40,7. 40,7 kandungan proteinnya ya? Proteinnya. Ini sudah berapa lama ini, Mbah? Itu baru ini 2 hari. Ya? Baru 2 hari ya? Baru ini 2 bibitnya hari, baru kemarin. Lalatnya baru datang ya, Mbah? Itu kemarin saya beli itu bibitnya itu. Wah, ini teman-teman kalau besok ada yang butuh magot bisa datang ke sini nih. Ada yang sudah jadi, Mbah, magotnya, Mbah? Ada, tapi sedikit ini. Nih. Kasih yang terang. Agak, ya. Ini magotnya ya. Ini kalau pasaran berapa sekilonya, Mbah? Magot kayak gini, Mbah? Saat sekarang 15.000 per 1 kilo. Per kilo? Ya, sekarang. Tapi kan naik turun kalau magot. Gitu. Kalau magot langsung dikasihkan ke entok enggak apa-apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Usia 1 bulan ke sini sudah enggak bisa apa-apa. Ya? Bisa. Gitu. Untuk indukan juga sangat bagus ya, Mbah? Ya, mengurangi katul juga. Jadi kan juga punya cacing sutra, Mbah? Ada, untuk sementara nampung dulu, kita buat bibit nanti. Itu ada di sini. Ini airnya kotor, belum diobat. Nah itu, ini kalau malam itu
bisa di atas semua. Jadi lokasi ini semua merah kalau malam. Tapi kalau gini hari ya seperti ini karena kan ini kotor jadi masih banyak lumut. Ini sudah berapa lama jenengan punya? Ini saya miara ini 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ini. Ini mau saya buat indukan nanti. Ini jenengan berarti beli nih? Tadinya saya nyari ke kali dulu. Ke kali buangan itu air lele, lah itu saya ambilin, saya simpan dikit terus lama-lama udah berkembang seperti ini. Banyak, jadi dari temen juga yang bilangin. Nah ini tempat buangannya kan banyak juga itu buangan itu. Di sini juga ada cacingnya pada keluar ya. Oh iya. Ini rencana untuk enak juga atau dijual atau gimana, Pak? Ini rencana dijual. Bahkan kemarin sempat jual juga kemarin. Itu ada temen yang selalu yang buat itu lele, yang kecil-kecil kan selalu ini kalau lele. Perlu pakan cacing sutra. Cacing sutra ya. 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 Jadi kalau kecil itu pasti makannya cacing sutra. Kalau medianya ini pakai media apa? Fermentasi saya cuma ampas tahu. Pakannya ya? Itu difermentasi selama 3 hari. Seperti antibiotik. Terus probiotik tambah? Probiotik. Terus M4. M4 yang ini bukan 4 hewan tapi M4 buat ikan. Terus sama tetes tebu. Dicampur kemudian sampai 3 hari disimpan ya. Tutup rapat di bak atau di ember gitu, bisa ditutup rapat 3 hari udah baunya kayak tape. Udah bersih tape, itu baru dikasihkan ya. Berapa kali sehari ngasih makan cacing sutranya? Enggak tentu. Kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Gitu. Ini berarti dalamnya cacing semua, Mbak, ini, Mbak? Iya. Cacing semua itu. Waduh. Ini dari dekat cacing sutra. Ini cocok untuk para pecinta ikan ya. Nih. Ya, ini kalau malam bisa rata gitu. Kalau merah malam, semua ya? Merah semua kalau malam. Ini rencana mau dibudidayakan, dikembangkan jadi lebih banyak ya, Mbak? Rencana ya. Kalau jual kemarin harganya berapa, Mbak? Gelasan atau kilonan atau gimana, Mbak? Literan atau gimana? Kalau 1 gelas, pengalaman yang kemarin dibeli itu 15.000. 1 gelas itu 15.000. Kalau 1 kaleng cat yang 5 kilo itu 125. Per 1 kaleng. Orang mana yang beli itu? Dekat ini timbangan orang itu. Project Butuh ya. Ya, butuh. Pak Eko butuh itu. Ya, ini teman-teman kalau ada yang nyari cacing sutra bisa mampir ke kandangnya Mbah Ngadimin. Ini kira-kira kalau dipanen berapa gelas ini, Mbah? Wah, kalau ini banyak ini. Banyak ya. Soalnya udah 2 bulan lebih baru diambil berapa ya? 10 kaleng sama 25 gelas gitu. Masih banyak teman-teman. Masih banyak. Ini yang mau. Ini saya baru ngurusin maggot sih, jadi tempatnya kayak gitu itu. Lumut banyak, ini banyak. Ini airnya memang harus mengalir tuh, Mbah? Iya. Kalau cacing harus mengalir. Harus mengalir. Kalau lebih cepat itu balikannya, yang tampungan airnya itu harus ada lele. Jadi lendirnya itu bisa buat makan. Lendir lele. Oh, itu lebih cepat. Pertumbuhan cacingnya lebih cepat. Kalau lebih cepat lagi, fermentasinya di antara ampas tahu dengan kotoran poyo. Kotoran poyo. Nah itu lebih bagus karena poyo itu lebih halus. Kotorannya lebih halus. Itu lebih cepat lagi.
Jadi kalau udah diurusin itu setiap hari dipanen pun berani gitu. Tapi setiap hari harus dikasih makan gitu. Jadi itu bahkan kalau teman-teman punya lokasi sempit itu bisa dirak, terus pakai nampan, nggak usah pakai begini, pakai nampan bersusun ya. Bisa. Ya, bisa disusun-susun berapa susun gitu. Air nggak usah kencang, netes pun juga bisa. Bisa hidup ya. Yang penting ada tetesan air, makanya pakai nampan bisa dirak gitu. Kalau cacing untuk entok bagus sudah, Mbah? Sebenarnya bagus, tapi ininya yang kurang ini jumlahnya ya. Di samping itu ininya terlalu besar gitu. Terlalu besar. Perutnya? Bukan. Apanya? Biayanya. Oh, karena biayanya, ini mahal ya? Iya, karena ini lebih mahal gitu. Iya, kalau maggot kan enggak seimbang dengan ini apa? Por ya? Gitu. Nah, kadang kalau lagi turun kayak kemarin itu sempat cuma 8.000 lalu karena banyak yang manen. Lagian kan, kalau maggot kan bikin sendiri juga ya, nggak beli ya? Iya, gitu. Ya. Oke, Mbah, matur suwun, Mbah. Nggih, saya pamit dulu. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga tetap sehat dan sukses, Mbah. Amin. Pesan-pesan untuk para teman-teman ini, Mbah, apa, Mbah? Pesannya, Mbah? Ya, kalau teman-teman kalau ingin mengembangkan masalah ternak entok, ya mudah-mudahan belajarlah dan ditetirkan dan jangan memelihara entok lokal. Itu kelamaan. Kelamaan ya. Kelamaan ya, mudah-mudahan jagalah entok, jangan sampai kena penyakit. Lah itu harusnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali itu sering dikasih herbal seperti temulireng, temulawak, kunir. Kalau musim dingin ya jahe, woh maoni itu bisa dikasih makannya, bisa dikasih tempat minumnya juga bisa. Ya, itu ya. Jadi teman-teman nanti tidak menyesal. Jadi jangan istilahnya udah kena baru diobat, ya susah. Jadi kita harus pencegahan. Di satu itu di samping itu kan makan kewan itu akan berokoh. Ya? Oke, makasih Mbah. Siap.